Perseteruan panas yang terjadi antara pihak keluarga Dodi Sudrajat dengan keluarga Haji Faisal semakin hari semakin memanas dan meruncing. Bak seperti ombak yang tiada henti bergelombang, seperti itulah babak demi babak tercipta. Dan untuk kali ini, pihak Dodi Sudrajat pun di akun media sosialnya mempertanyakan sebuah video di mana di dalam video tersebut, Gala yang bersama dengan Fuji dan Fadly sedang bercengkrama. Namun di tengah video tersebut, ada kata dan ucapan dari Gala yang dipertanyakan oleh Dodi Sudrajat. Dalam caption sebuah video yang di-repost ulang, Dodi Sudrajat pun mempertanyakan kalimat apa yang diucapkan oleh Gala. Halo, ini ngomong apa ya? Bursa dong. Apa itu? Nggak boleh. Fadly memang sedang bercengkrama dengan Gala dalam sebuah video tersebut dan memang terkejut bersama dengan Fuji. Dan ketika mengetahui jika video bercengkramannya di-repost ulang oleh Dodi Sudrajat tanpa diduga-duga, Fadly pun memberikan jawaban kepada pertanyaan Dodi Sudrajat dengan mengatakan seperti berikut ini. Ayo, ngomong apa ya? Dan tak cukup direspon oleh pihak Fadly, Sunan Kalijaga pun memberikan tanggapannya atas video yang telah di-repost oleh Dodi Sudrajat dengan mengatakan seperti berikut ini. Kalau Gala ngomong asin, kenapa ditegur ya? Kan mungkin itu yang Gala rasakan. Atau mungkin saja Gala lagi lihat mainan anjing boneka, entahlah. Maka, ketika Fadly dan Sunan Kalijaga ikut memberikan komentarnya atas video yang di-repost oleh Dodi Sudrajat, yang mengejutkan adalah sosok Kevin Aprilio yang tidak disangka-sangka oleh publik turut terlibat arus konflik keluarga Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Kevin Aprilio pun memberikan nasihatnya kepada Dodi Sudrajat di kolom komentar. Udah kali Pak, hehe. Kalau berdamai, insya Allah rezeki tambah bagus. Banyak pihak yang begitu peduli dengan kisruh dan konfliknya perseteruan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Babak demi babak seolah tak pernah berhenti menghiasi kabar pemberitaan yang terjadi di antara dua keluarga tersebut. Yang teranyar adalah ketika pihak Dodi Sudrajat mempertanyakan donasi untuk rumah Gala yang diduga oleh pihak Dodi Sudrajat tidak memiliki izin dari pihak Kemensos. Dan salah satu rencananya, pihak Dodi Sudrajat akan melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri. Mengetahui hal tersebut, Marissa Icha mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana dan siap menjelaskan serta meluruskan di depan pejabat Kemensos bahwa apa yang dilakukannya tidak ada penyelewengan dana serta memiliki tujuan yang baik, yaitu rasa kemanusiaan terhadap Gala yang kini sudah menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih balita. Panggilan dari Kemensos tanggal 3 kemarin saya dikirimkan undangan dari Kemensos. Panggilan hari Selasa jam 10 pagi di Kemensos, undangan klarifikasi. Kaitan sendiri bakal hadir? Insya Allah pasti hadir. Dari pertama kali saya ditelepon saya sudah sampaikan, Pak, insya Allah saya akan hadir. Nah Kak, panggilan dari Kemensos ini mungkin Kak Ica sendiri mempersiapkan apa aja? Mempersiapkan data-data, mutasi-mutasi, dan juga aliran-aliran dana, karena kan dari rekening saya di situ waktu itu saya sempat buat rekening atas nama saya dan di dalamnya ada mamanya Mas Bibi kan. Nah dari situ kan mereka mencurigakan pernah ada dari rekening saya ke rekening yang lain. Di situ saya mau memberitahu ada bukti transfer dari rekening pribadi yang dimana ada saya dan mamanya Mas Bibi, ditransfer langsung ke rekening yayasan. Jadi yang dicurigakan dari rekening pribadi saya pindah dulu ke rekening salah satunya lagi, katanya gitu. Nah di situ saya membuktikan bahwa saya tidak ada pemindahan saldo ke rekening lainnya. Ya pastinya ya kami berharap itu tidak terjadi ya. Cuma ya kita serahkan lagi aja ke pemerintah gimana baiknya. Saya juga nggak tahu aturan yang sebenarnya seperti apa. Cuma di sini kan saya hanya melakukan yang diajarkan Pancasila ya,
keprimanusiaan gitu. Ya kalau yang saya lakukan salah, saya juga nggak tahu saya benar apa salah, tapi saya sudah berusaha melakukan apa yang seharusnya gitu. Insya Allah menerima kalau memang masuk akal gitu. Tapi kan kita nggak tahu lagi ini kesalahan saya di bagian mana, saya kena pasal apakah, ya nggak tahu. Nanti ya sama-sama biar saling mengenal aja, dan kalau ternyata emang salah ya berarti edukasi juga ke masyarakat. Dan yang melakukan ini kan masyarakat, bukan hanya saya, banyak sekali gitu. Jadi kalau memang dipanggil, ya saya minta keadilan lah, dipanggil semua orang yang berbuat donasi. Ya, oke. Kalau kita lihat pengertian pengumpulan atau barang ya, kita lihat aja pengertian secara undang-undang ya. Jadi misalnya di sini di Undang-Undang 9 kan yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Nah, kalau dilihat dari maksud sebetulnya untuk apa sih PUB itu? Nah, di sini pun dijelaskan. Jadi sebetulnya maksud pengumpulan atau barang itu ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran lahir batin dalam tata kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan bersama. Selama ini memang yang dilakukan sebetulnya pengumpulan uang atau barang itu ditujukan untuk membantu orang-orang yang mengalami, kalau bahasa kita, ketidakberfungsian sosial, ketidakberdayaan ya, orang miskin, orang yang terkena dampak, atau orang yang berisiko sosial. Jadi orang-orang yatim piatu iya, tentu dengan kriteria tertentu juga sih. Artinya sih sebetulnya kalau melihat dari sasaran, kita secara umum ya, siapa sih yang boleh menerima atau di PUB-kan? Boleh orang per orang, boleh keluarga, boleh kelompok, boleh organisasi. Jadi misalnya saya, Mas Ino, saya lagi butuh ini nih. Kemudian nanti bisa kerjasama nih dengan lembaga PUB yang punya platform digital, tolong PUB, boleh. Atau misalnya keluarga Mas Ino nih lagi kesulitan, melalui dengan kerjasama penyelenggara yang berizin di dalam PUB, boleh. Nanti ada semacam komitmen bersama dengan penyelenggara, gitu kan. Yang penting yang menginikan nanti penyelenggara ini, bukan Mas Ino-nya. Nah, cuma tadi sebetulnya jadi PUB itu juga untuk satu bidang kesejahteraan sosial, macam-macam kan, bisa yatim piatu, anak terlantar, orang miskin, segala macam bisa. Nah, hanya memang kembali kalau konteksnya sekarang satu bidang kesejahteraan sosial, macam-macam kan, bisa yatim piatu, anak terlantar, orang miskin, segala macam bisa. Nah, hanya memang kembali kalau konteksnya sekarang. Nah, kalau itu saya memang agak bingung cara berpikirnya, karena kenapa ya orang bersedekah untuk anak yatim piatu? Saya sudah jawab beberapa kali ya, kita selaku manusia yang beragama, setiap harta kita ada harta anak yatim. Sekarang ada anak yatim piatu, tergerak hatinya ya, ingin memberikan sedikit bagian dari yang dia berikan ini, bagian dari harta anak yatim juga, dan dia akan mendapat pahala ridha dari Allah. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul. Nah, sekarang kok dipermasalahkan? Nah, bagi saya hal itu sangat membingungkan. Padahal dari awal kan saya sampaikan. Dulu orang ada mau memberi kepada saya, baik bos saya, baik langganan saya, atau ya orang-orang yang belanja ke saya, minta nomor rekening saya, karena saya nggak mau memberi. Kenapa? Karena saya takut nanti fitnah bertebaran. Saya terima cuma 2 juta, ternyata nanti diberita 20 juta. Sehingga waktu itu timbul ide dari kawan almarhum, teman sahabat almarhum, untuk membuat rekening. Nah, setelah dibuat rekening, akhirnya duit tentu bisa masuk ke satu saluran. Kalau keluar tentu di satu saluran. Sehingga saya tidak kena fitnah. Itu tujuan dulu dari awal. Kemudian meningkat menjadi pembelian rumah. Nah, tidak ada permasalahan di situ. Kan tujuan saya kan baik, ya, tujuan saya baik. Takutnya duit ini keberseliweran nanti. Jadi takut juga saya ke rekening saya, kan takut juga saya, berarti kan bisa disimpulkan di situ kan. Nah, alhamdulillah duit itu terkumpul dan sekarang sudah dibelikan rumah. Kok rumahnya dipermasalahkan? Ini masyarakat loh, yang netizen loh yang memberikan.
negara artinya tidak ada paksaan, sukarela, ikhlas. Seharusnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Ya, tadi kami sudah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam rangka itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Selain mempermasalahkan galang donasi, pihak Jody Sudrajat pun telah memberikan ultimatum kepada Fuji untuk segera meminta maaf kepada dirinya. Mengetahui anaknya diminta untuk meminta maaf, Faisal pun mempertanyakan sikap Fuji yang mana yang membuat pihak Jody Sudrajat meminta kepada Fuji untuk minta maaf. Karena hingga saat ini keluarga besar Haji Faisal belum mengetahui di mana letak kesalahan putrinya tersebut. Nah, sedikit saya terangkan ya, masalah tadi disampaikan oleh pengacara saya, itu persoalan somasi. Sebenarnya somasi itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan, tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu, tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan-kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalannya. Kalau jelas somasinya, ini kesalahan satu, ini dua, ini tiga. Kalau umpamanya banyak kan itu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, somasi nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu di mana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Kena prank jadi. Sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Kena prank lagi saya. Pak Haji nggak mau kena prank ya Pak Haji? Nggak mau kena prank ya? Kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Iya. Pak Tuan pasti kasihan. Oke, dengan demikian, sekali lagi saya terima kasih pada wartawan yang sudah datang. Nah, kemudian jawaban sudah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Ya, sampai sejauh ini somasi 3x24 jam itu kami belum menerima secara resmi. Faisal juga belum terima suratnya. Masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima, kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Kami akan balas, dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti gue bilang dari awal ini, Om Faisal ini niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat jauh dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti gue bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Begitu? Iya. Oke. Bang, agenda. Jadi ini yang juga kami perlu tegaskan agar juga masyarakat juga perlu tahu, sehingga jangan sampai dari pihak Pak Dodi selalu dihujat, selalu dibully, selalu dicemarkan dengan kata-kata bahasa yang kemudian tidak baik, tidak pantas. Karena sebetulnya salah satu yang menjadi pokok permasalahan yang selama ini dipersoalkan oleh masyarakat adalah itu. Seolah-olah beliau sudah menerima uang 500 juta.
Kami juga selaku pengacara beliau juga ingin menegaskan, Sudus juga memberikan perhatian khusus dan mau memberikan semacam warning kepada pihak-pihak yang menuduh atau melakukan tudingan itu agar kiranya di kesempatan yang baik ini kami berikan kesempatan 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf di hadapan publik. Inisialnya F. Inisialnya F. Saya kira teman-teman media juga pasti tahu itu. Perempuan. Masih ada hubungan saudara sama almarhum. Ada ipar apa ada ya? Saya kurang begitu jelas. Tapi itu yang kemudian kita dapat di media. Kami meminta agar yang bersangkutan segera meminta maaf 3 kali 24 jam melalui kami selaku pengacaranya. Kalau tidak ya pasti kita akan proses hukum. Karena ini sudah mencemar nama baik. Maka, ketika konflik yang terjadi seolah belum kunjung usai, pada hari Kamis 6 Januari 2021, pihak Komnas Perlindungan Anak mendatangi kediaman Faisal setelah sebelumnya pihak Dodi Sudrajat mendatangi dirinya untuk kepentingan gala. Dan Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak pun perlu mendapat informasi yang lengkap dan komprehensif, serta juga didapat informasi dari kedua belah pihak. Maka, ketika Komnas Perlindungan Anak mendatangi Gala di kediaman Haji Faisal, didapatkan bahwa Gala saat ini sedang dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebagai mediator untuk kedua belah pihak, Aris Merdeka Sirait pun menyarankan agar kedua belah pihak bisa duduk bersama demi kebahagiaan dan perkembangan psikis Gala. Selain itu juga menghentikan polemik-polemik yang terjadi. Sebagai salah satu contoh adalah meminta tes DNA kepada Gala untuk mengetahui asal-usulnya. Hal ini tentu saja menurut Aris Merdeka Sirait merupakan sebuah tindakan dan permintaan yang tidak baik. Ya, saya kira ya harus menghentikan semua polemik ini ya. Menghentikan usulan-usulan seperti bagi saya itu merupakan bentuk kekerasan. Tes DNA misalnya, nggak perlu itu. Kasihan anak ini, ya kan? Itu bentuk kekerasan loh. Karena apa? Gala itu tidak atas kehendaknya lahir, atas kehendak dari almarhum. Ya toh? Kenapa harus dicari asal usulnya lagi? Tidak, nggak perlu. Itu adalah menyakiti hati anak. Betul, tidak boleh. Karena demi kepentingan Gala ini yang paling utama. Hal lain yang menyangkut tentang apapun lah yang dipolemikkan itu bukan urusannya Gala. Selain itu apa saran Bapak? Ya saya kira duduk bersama membicarakan ini dan tidak mengumumkan kepada publik, mempermalukan anak itu sendiri. Kan mempermalukan itu. Biarkan bertumbuh ini 1,5 batita loh ini. Kecuali kalau 14 tahun dan sebagainya sudah bisa memilih, ini batita. Kasihan. Apabila Pak Dodi tidak mau duduk bersama dengan Pak Faisal, seperti apa mungkin langkah Pak? Ya tentunya kalau ada pasal yang melanggar hukum, saya kira keluarga Pak Faisal bisa melakukan langkah hukum itu. Tadi saya katakan ya soal perwalian tadi. Perwalian itu berbeda dengan hak asuh. Perwalian itu bisa dijatuhkan oleh pengadilan atau penetapan pengadilan kepada Pak Faisal, ya. Tetapi jangan lupa tidak mau memberikan batasan-batasan 3 hari di sini, 4 hari di sini perwalian, enggak. Duduk bersama menurut saya.